Halo dan selamat datang di Aftersound Review. Nah, kali ini gue bakal review ayam yang buat gue bentuknya bener-bener unik. Gue nggak ngomong ini ayam hype apa gimana ya, tapi emang brandnya tuh brand hype gitu. Ini adalah Blonde Mini, dimana harganya sekitar 400 ribuan gue lihat di marketplace sekarang. Dan bentuknya itu merupakan bentuk teraneh di dunia ayam yang gue pernah lihat sekarang. Jadi seperti biasa gue akan bahas dari build, fit, frequency response, suara, dan juga perbandingannya. Kalau kita ngomongin build quality, ayam Blonde Mini ini justru berasa cukup lumayan. Maksudnya kalau dibandingin Blonde Bell 03 ya, buat gue jelas lebih berkualitas Blonde Mini ini. Kalau housing sih sama aja kualitasnya, tapi yang paling berbeda tuh di konektornya ini loh. Di konektor ini lebih berasa murahan dan tidak sestabil di Blonde Mini. Juga kabelnya walaupun ini ini twisted, tapi di Blonde Mini gue ngerasa ini kabelnya lebih lentur dan lebih berkualitas ya rasanya. Dan ya sama seperti Blonde Bell 03, housingnya ini semuanya menggunakan bahan metal, jadi agak berat. Tuh lihat sampai ke nozzle-nya juga. Jadi secara build quality buat gue cukup bagus di harga 400 ribuan. Menarik sih. Fittingnya sendiri, ayam ini walaupun bentuknya semakaroni ini, seaneh ini, surprisingly fittingnya enak banget di kuping gua, sangat-sangat stabil, sangat-sangat enak. Ini benar-benar gua ngerasain kayak nggak hilang gitu, ayam nggak terlalu ada di sini, cuman slep masuk gitu doang, lalu stabil banget. Secara ear gate-nya juga bagus. Pokoknya gue ngomong ini gue kaget karena fittingnya gue dengar dari beberapa orang itu katanya nggak enak. Di gue enak, toh namanya fitting itu kan memang bisa berbeda satu orang dengan yang lain. Yang jelas di kuping gue sendiri ini levelnya 2 thumbs up, enak banget. Oke, untuk frequency response dari Blonde Mini ini gampangnya dibilang V-shape karena kelihatan dia bahwa penekanan ada di bagian bass dan juga net nih. Upper mid to treble, dia treble di 6K cukup tinggi. Habis itu treble roll off. Lalu kemudian kalau misalnya gue bandingin sama, contohnya aja, teman terdekatnya lah ya, Blonde Bell 03. Kelihatan bahwa Blonde Bell 03 ini sebenarnya dari frequency response sih bassnya mirip, tapi buat gue Bell 03 itu lebih tebal secara overall teksturnya. Tapi kalau misalnya soal suara, Blonde Bell 03 lebih tebal. Jelas ini. Dia mulai naik di sekitar 2 kHz, habis itu dia turun duluan secara treble-nya sendiri, sementara yang Mini masih naik. Jadi presentasinya yang Blonde Bell 03 itu lebih smooth, lebih nyantai, lebih tebal juga vokalnya, sementara yang Mini lebih tipis karena dia memuncak di bagian treble sini. Tapi buat gue sebenarnya dua-duanya cukup smooth, cuman ya Bell 03 lebih smooth aja. Kalau dibandingin sama KZ EDX, masih V-shape EDX. Dia masih lebih, tuh lihat tajam-tajamnya masih kelihatan juga, masih lebih kontras ya mungkin di bagian bass dan juga treble-nya. Jadi V-shape tapi nggak se-V-shape EDX. Nah, kalau dibandingin sama Terran MT1, nah ini Terran MT1 sendiri tidak kalau misalnya dibilang V-shape, dua-duanya masuk V-shape, tapi kalau di MT1 itu lebih puncaknya lebih ke upper mid, habis itu roll off treble. Sementara di Blonde Mini itu ya V-shape, dia puncaknya ada di treble-nya. Seperti biasa kalian bisa lihat sendiri di link gua Aftersound Quick Link. Jadi ya simply V-shape. Untuk suaranya sendiri seperti biasa gua pakai Q-Lix 5K, i5 XDAC dan juga iBasso DX160. Dan ya untuk suaranya sendiri gua ngerasa dia bukan mild sih, dia masih termasuk V-shape-ish, tapi nggak V-shape banget sampai bikin bassnya gede banget ataupun treble-nya ngecering banget gitu, enggak. Masih tahap yang oke, jadi nggak sampai nusuk banget gimana, dan cukup smooth sebenarnya. Tapi buat gue cukup nanggung, maksudnya gue ngerasa buat kayak lagu yang vokal itu rada kurang, denger lagu rock juga agak kurang, karena di kompetitornya itu gue masih bisa nemuin yang lebih oke lah ya. Oke, langsung aja gue bahas satu-satu. Dari bassnya sendiri sebenarnya bass yang lumayan, dia bassnya bisa lumayan cepet, cukup gebuk, nggak terlalu dalam sih. Gue nggak terlalu ngerasa sub bassnya itu, tapi pukulannya dan cepatnya itu lumayan. Jadi dia dikasih lagu yang pop ataupun lagu yang hip hop gitu masih berasa oke. Nah, untuk mid range sendiri sebenarnya sedikit ngarah ke tipis, tapi nggak sampai tipis-tipis banget. Tetap aja memang ada kontras upper mid sama lower mid yang bikin
vokal cewek tetap berasa lebih maju dibandingin vokal cowok, dan juga vokal cowok seperti Ed Sheeran ataupun Josh Groban itu masih berasa sedikit lebih tipis daripada yang seharusnya buat gue. Vokal ceweknya sini sebenarnya cukup sweet, kayak Joyce Chu itu masih gue nikmatin dengan sweetnya. Aimer masih oke. Tapi sekali lagi sialnya nggak sesuit si Blonde Bell 03 gitu, yang masih belum sesuit itu, tapi cukup lumayan sweet. Dan treble-nya sendiri cukup energik, terutama kalau misalnya kalian denger Cymbal Crash Splash gitu ya, misalnya kalian denger lagu-lagu yang banyak main di treble, itu merasa ada treble kicirikannya itu cukup berasa, tapi memang tidak super extend sampai dengerin biola bisa super airy gitu, enggak. Tapi lumayan dimajuin aja untuk lower treble-nya. Nah, untuk teknikalitasnya sendiri buat gue nggak terlalu bagus di harga 400 ribu. Tanzim Tanya, kemudian Blonde Bell 05, Bell 01, itu buat gue separasinya masih lebih baik dan juga stagingnya lebih baik daripada ini. Stagingnya agak sempit, sebenarnya ini buat si Blonde Mini ini agak sempit buat gue, dan juga separasinya nggak jelek, tapi bukan nggak bagus-bagus amat juga sih. So ya, bisa dibilang average ke bawah lah ya. Menengah ke bawah untuk separasinya. Oke. Kemudian gimana perbandingannya? Tentunya gue bakal bandingin sama yang legendaris lah, selalu dari Blonde. Buat gue, Blonde Bell 03 ini masih produk terbaik Blonde sampai sekarang. Yes, maksudnya Blonde Bell 01, yes itu lebih detail, V-shape-nya lebih oke, tapi vokalnya lebih natural dari Blonde Bell 03. Dan buat gue itu yang bikin Blonde spesial. Bell 03 itu vokalnya natural banget. Lalu kemudian Bell 05 sama kejadian dengan Bell 01, lebih detail tapi shouty, agak tajam, nggak bisa menggantikan Bell 03. Bahkan sekarang bikin Blonde Mini ini. Sebenarnya Blonde Mini ini buat gue paling mendekati Bell 03 dibandingin Bell 01 ataupun Bell 05. Nggak setajam dua itu ya somehow. Tapi tetap tidak semanis Blonde Bell 03. Apalagi Tanya lebih manis lagi buat gue suaranya. Jadi Blonde Mini ini sendiri, kalau misalnya dibilang lebih bagus dibandingin Bell 03, itu sedikit lebih baik di bassnya yang lebih terkontrol dan juga lebih cepat, dan juga treble-nya yang sedikit lebih ngecering. Tapi kalau dibilang lebih detail, sedikit aja, bassnya nggak sebumi Bell 03. Tapi gitu gue bilang, maksudnya untuk teknikalitas ataupun tonalitas yang lebih baik itu ada yang lain. Jadi gue nggak terlalu bisa merekomendasikan secara suara untuk Blonde Mini ini. Blonde Bell 03 masih lebih spesial gitu. Jadi kesimpulannya, Blonde Mini ini cukup bikin gue mikir gitu ya. Maksudnya secara suara, gue bener-bener nggak bisa pilih satu hal ataupun satu genre tertentu ataupun satu keunggulan yang bener-bener ada dari suaranya gitu. Maksudnya natural banget, Bell 03 buat gue lebih natural, kemudian dibilang detail, buat gue Bell 01 ataupun Bell 05 lebih detail, lebih cepat lagi. Jadi gue nggak nemu secara suara ini spesialnya apa. Lebih ke bentuk yang unik dan juga fitting yang buat gue nyaman banget. Tapi ya balik lagi, fitting setiap orang bisa beda-beda. Buat gue sih nyaman banget. Jadi gue sendiri sih sejujurnya tidak terlalu bisa merekomendasikan ini karena tetap suaranya itu yang nanggung. Mungkin gue bisa kasih 3 out of 5 recommendation untuk ayam ini karena main selling point-nya itu malah di build and fit-nya. Misalnya kalian mau tahu seputar kehidupan gue di dunia audio, pengen info-info nyantai, kalian bisa follow Instagram gue, ada di description. Ataupun kalau misalnya kalian pengen ilmu tentang audio, gue berbagi di playlist Soundblog berikut. Dan coba cek aja, karena gue banyak berbagi pengalaman gue di situ.